Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi dengan saya Mona Lisa Mamonto, Sarjana Pendidikan Islam pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video bahan ajar kali ini, saya akan membahas materi mengenai malaikat selalu bersamaku. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa kira-kira yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu, apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi anak-anak, artinya di sini bahwa kita percaya dan meyakini sepenuh hati malaikat itu benar-benar ada, bukan hanya sekedar kita ucapkan saja dengan lisan, tetapi kita juga harus amalkan dengan segala bentuk tingkah laku atau perbuatan kita nanti. Selanjutnya, hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain, artinya wajib ya anak-anak. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qada dan qadar. Berikut adalah salah satu landasan hukum mengapa kita wajib mengimani malaikat, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi sudah jelas anak-anak, isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 ini menjelaskan tentang kewajiban umat Islam dalam hal keimanan. Berikutnya landasan hukum yang kedua tertera pada Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi anak-anak sudah jelas bahwa ayat ini itu menjelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesungguhnya adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Manfaat dan kebahagiaan hidup hanya bisa diperoleh dengan kita semata-mata bersandar serta mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Perbedaannya dapat terlihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah. Yang kedua itu, malaikat dan jin itu sama-sama makhluk gaib, sedangkan manusia itu makhluk yang terlihat oleh kasat mata. Yang ketiga itu, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah, sedangkan manusia ada juga yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu, malaikat itu tidak makan dan minum,
sedangkan jin dan manusia itu pasti makan dan minum. Yang kelima, pikirannya jernih dan lurus, itu adalah malaikat, sedangkan jin dan manusia itu pikirannya berubah-ubah. Yang terakhir itu, malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia pasti memiliki nafsu. Dari sini anak-anak pasti sudah jelas perbedaannya. Selanjutnya adalah jumlah malaikat. Perhatikan hadis berikut ini yang menggambarkan banyaknya jumlah malaikat. Perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini, yang artinya dari Ali dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Jadi anak-anak sudah jelas di sini bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak, bahkan sampai ribuan. Tapi berikut ini hanya ada 10 malaikat yang akan ibu bahas dan wajib anak-anak perlu ketahui. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Di sini anak-anak pasti mengetahui bahwa nabi kita terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki untuk manusia seperti mengatur air, menurunkan hujan, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa rezeki yang kita peroleh itu semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Jadi anak-anak yang berhak mencabut nyawa itu sudah Allah tugaskan kepada malaikat Israel. Jadi kalian jangan bersikap bodoh ingin mencabut nyawa sendiri, misalnya bunuh diri atau memakan atau mengkonsumsi narkoba yang dapat membahayakan diri sendiri. Yang keempat adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang terompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Nah, jadi anak-anak tahu kan kalau sudah ditiup sangkakala ini berarti tandanya kiamat akan segera terjadi, yaitu kiamat besar ya anak-anak, bukan kiamat kecil. Anak-anak masih ingat kan perbedaan kiamat kecil dan kiamat besar? Kalau kiamat kecil itu ya seperti kita terkena musibah, kematian, dan banjir dan lain-lain. Kalau kiamat besar itu ya pasti hancurnya seluruh dunia ini. Yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar bersama malaikat nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Nah, anak-anak pasti tahu kan kalau kita sebagai umat muslim jika sudah meninggal itu pasti kita percaya bahwa siksa kubur itu ada. Nah, di dalam kubur itu setelah kita dikuburkan, maka yang akan datang menghampiri kita adalah malaikat munkar dan malaikat nakir. Mereka
akan berpakaian sesuai dengan amal dan kebaikan kita selama di dunia. Jadi kalau kita beramal baik, maka mereka akan menghampiri kita dengan wangi-wangian dan tampilan yang amat menyenangkan hati. Sedangkan jika sebaliknya kita berbuat ingkar selama hidup di dunia, maka tampilannya dan baunya juga. Yang keenam, malaikat nakir. Malaikat mungkar dan malaikat nakir merupakan dua malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang-orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makam. Jadi anak-anak, seringkali kita jika ingin mengantar jenazah ke tempat peristirahatannya terakhir, pasti setelah dikuburkan itu para orang tua menyuruh kita untuk cepat pulang ke rumah. Mungkin ini adalah salah satu alasannya. Setelah kita meninggalkan jenazah, maka kedua malaikat ini akan menghampiri si mayit tersebut untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, di mana kiblatmu, dan lain-lain. Yang ketujuh, malaikat rakib. Malaikat rakib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Jadi anak-anak, setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, baik itu melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, membantu teman sekelas, membantu orang tua, bersedekah, membayar zakat. Nah, semua amal kebaikan kita itu yang akan mencatatnya adalah malaikat rakib ini. Jadi tugasnya itu adalah untuk mencatat segala kebaikan kita, baik itu yang terkecil maupun yang paling besar. Malaikat yang ke-8 adalah malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat rakib dan atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Jadi anak-anak, malaikat atid ini adalah kebalikan dari malaikat rakib. Kalau malaikat rakib mencatat amal kebaikan, sedangkan atid amal keburukan. Jadi setiap amal keburukan kita di dunia ini pasti akan ada balasannya di akhirat nanti, karena Allah sudah menugaskan masing-masing malaikat untuk mencatat segala amal baik dan amal buruk kita di dunia ini. Yang ke-9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Di neraka ini adalah tempat bagi orang-orang yang selama hidup di dunia melakukan tindak kejahatan dan keburukan dan tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditempatkan di dalam neraka. Nah, segala siksaan pasti ada di dalam neraka ini. Nah, yang menjaga neraka ini adalah malaikat Malik. Jadi kalau nanti kita berbuat segala keburukan di dunia dan tidak mau bertobat, siap-siap kita akan bertemu dengan malaikat Malik. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Seperti yang kita ketahui, surga ini adalah tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman, di mana semasa hidupnya mereka adalah orang-orang yang sabar, taat beribadah, serta selalu tawakal dan semangat dalam menghadapi segala cobaan di dunia. Jadi untuk menjadi orang baik itu tidak mudah, dan balasannya juga yang Allah berikan pasti setimpal, yaitu surga di mana di dalamnya penuh dengan berbagai macam materi terakhir, yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mempelajari materi ini, secara otomatis keimanan ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah. Kenapa tidak? Karena Masya Allah, sungguh luar biasa apa yang Allah ciptakan itu, sungguh di luar nalar kita sebagai umat manusia, bahwa ada juga makhluk yang semasa hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yaitu senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan,
sebab segala yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar, jadi setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada malaikat rakib dan atid yang mencatat segala amal baik dan amal buruk manusia, maka kita akan lebih hati-hati dalam bertindak. Malahan kita akan lebih meningkatkan amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Dari sini kita tahu bahwa jin dan malaikat itu adalah gaib, berarti kita manusia hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita hanya selalu melihat apa yang terlihat oleh mata, tetapi ternyata ada juga yang tidak terlihat oleh mata atau tidak kasat mata. Nah, itu semua adalah bentuk maha besar Allah terhadap apa yang telah diciptakannya. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Hikmah yang kelima yaitu menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Artinya kita melakukan ibadah itu semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Jadi dengan kita mengetahui bahwa ada malaikat yang mencatat segala amal kebaikan kita, berarti lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa yang kita lakukan ternyata tidaklah sia-sia. Hikmah yang terakhir yang ketujuh yaitu semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Jadi tanpa kita usaha dan kerja keras tentu kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Apalagi dalam hal ini rezeki. Rezeki itu tidak turun dari langit tapi harus dijemput, yaitu dengan cara kerja keras. Terima kasih, semoga video bahan ajar ini bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya saya masih dalam tahap belajar, tapi insya Allah kedepannya akan lebih diperbaiki lagi supaya lebih bagus dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.